Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi kali ini gue mau ngebahas salah satu drakor yang ratingnya lagi lumayan tinggi, tapi juga sekaligus banyak menuai kontroversi ya, banyak pro kontranya. Itu drakor yang tadi Netflix, judulnya adalah Genie Make a Wish. Jadi drakor ini terdiri dari 13 episode dan ditulis oleh Kim Eum Suk. Ini adalah salah satu sutradara drakor yang karya-karyanya cukup populer ya, antara lain kayak Goblin, The Glory, terus ada Mr. Sunshine juga. Dan untuk jajaran castnya ini ada Kim Woo Bin, dia memerankan karakter sebagai jin sekaligus sebagai iblis. Lalu juga ada Bae Suzy, dia itu memerankan sebagai Ki Kayong, dan mereka berdua ini udah sekitar 9 tahun ya gitu, dulu pernah main drakor bareng, sekarang main lagi. Dan yang menariknya lagi di sini tuh ada bertaburan cameo, ada beberapa ya, antara lain itu ada Song Hye Kyo. Jadi di sini dia jadi jadi kayak semacam Genie gitu ya, namanya Genie ya, itu mantan pacar si Jin waktu ratusan tahun yang lalu. Terus juga ada cameo lagi, ada Daniel Haney, dia adalah aktor Amerika blasteran Korea gitu, yang di sini dia memerankan sebagai seekor anjing tapi disulap jadi manusia. Jadi genre dari drakor ini adalah genre fantasi romcom, dan ini menceritakan tentang sesosok jin yang dia tuh udah kayak ratusan tahun berada di dalam lampu jin gitu. Nggak sengaja akhirnya tergosok lah si lampu jin itu, dan dia keluar gitu ya dan memiliki tuan tuan baru gitu ya, seorang perempuan Korea gitu, tapi bukan sembarang perempuan, yaitu si Ki Kayong ini, karena dia itu adalah seorang psikopat gitu. Dan di situ dia bisa meminta 3 macam permintaan, tapi gitu setelah dia minta 3 permintaan itu, lalu ingatan si cewek itu bakalan hilang. Menjadi kontroversi dari drakor ini tuh ya bisa dibilang karena dia tuh banyak banget mencomot referensi sana sini. Salah satunya itu agak sensitif gitu, karena dia mengambil referensi nggak cuma dari kisah Genie dan Aladdin gitu ya, istilahnya kayak jin yang keluar dari lampu terus ngucapin 3 permintaan, tapi juga ngambil referensi. Jadi si jin adalah jin jahat yang disebut juga iblis gitu, dan dia mengambil cerita dari agama Islam gitu, gimana iblis saat zaman dulu itu tidak disuruh oleh Tuhan untuk menyembah manusia, tapi dia angkuh, dia menolak, akhirnya diusir gitu kan ya oleh Tuhan ke muka bumi gitu. Nah cuman yang agak lain ya di sini justru karakter antagonisnya itu malah adalah sesosok malaikat gitu, malaikat pencabut nyawa. Nama malaikatnya ini adalah Ezrael, itu adalah referensi dari malaikat pencabut nyawa Israel, dan di sini tuh jadi karakter antagonis gitu, dan iblisnya jadi seolah kayak karakter protagonis. Tapi karena gue pikir ini adalah genre fantasi dan ini adalah cerita fiksi, jadi gue nggak mau terlalu diambil pusing gimana, toh ini juga kayak komedi juga gitu. Dan untuk hal-hal yang menarik yang gue suka dari drakor ini, menurut gue adalah ini aktor-aktornya sih. Jadi Kim Woo Bin tuh di sini dia tuh karakternya kayak bunglon banget. Satu sisi dia kalau lagi serius dia bisa kayak serem banget, tapi kalau lagi lawak itu sumpah itu kocak banget sih. Dia tuh kayak komikal, dia sangat komikal di sini gitu ya. Kayak bayangin aja kayak adegan-adegan kocak di awal, gimana dia kan si jin yang ceritanya rambutnya panjang banget, dia bisa sampai kesandung sama rambutnya sendiri gitu kan ya. Nah terus si Bae Suzy di sini dia itu kan jadi psikopatnya tuh yang lebih kayak kehilangan empati, dia nggak bisa berekspresi, sangat datar gitu, mukanya sangat amat datar itu karena karakter seperti itu gitu. Cuman di ending episodenya akhirnya dia mengeluarkan kemampuan acting. Di situ dia bener-bener dia make a wish, satu hari dia pengen jadi kayak manusia normal, dia punya emosi, dia bisa berempati. Dan situ baru keluar pecah semua momen-momen dia tuh bisa mengekspresikan perasaannya di situ. Jadi gue akuin emang di episode awal tuh kayak lucu banget sih, gue ketawa-tawa mulu. Ini bodoh banget, kayak istilahnya lo nonton otak lo taruh di dikeluarin dulu gitu ya, nggak usah terlalu mikir gimana gitu. Ini adalah drakor dengan production value yang besar sekali sepertinya, karena visualnya cakep banget, dan mereka bener-bener kayak syuting di Dubai langsung gitu kan, ada gurun pasirnya segala macem, dan mereka tuh bener-bener detail gitu, belajar bahasa Arab. Lo bayangin lo gitu kan, istilahnya memang agak aneh sih gitu ya orang-orang Korea. Wah, wardrobe-nya ini cakep banget sih.
wardrobe Bae Suzy sama Mubin itu cakep-cakep banget baju-bajunya. Gue jujur ya, apa ya, meskipun agak lain itu ceritanya, cuman berani ngangkat tentang isu kesehatan mental. Sebenarnya ngomongin sini sisi psikopat, cuman dari sisi psikopat itu bukan yang, ya ada sih, dia basically si Ki Kayong ini dia suka emosian gitu, suka pengen bunuh orang, cuman bukan psikopat yang gimana-gimana gitu. Jadi justru dia tuh kayak apa ya, dari kecil punya kekurangan apa ya, kemampuan untuk mengekspresikan emosi, tidak berempati, dan itu benar-benar di sini kasih lihat gimana keluarganya, terutama neneknya itu mendukung dia dari kecil supaya dia bisa perlahan-lahan normal. Dan meskipun ini agak aneh gitu ya, dimana kok si iblisnya ini malah jadi kayak jadi protagonis, atau bisa dibilang ada sisi dia yang baiknya gitu ya. Cuman yang gue tangkep dari sini adalah ketika manusia-manusianya ya, entah itu di filmnya atau di dunia nyata, itu kadang lebih jahat daripada iblis sendiri. Karena di sini digambarin namanya jin sama iblisnya pun tuh masih punya hati gitu, daripada manusia zaman sekarang yang lebih jahat dari mereka. Dan untuk kekurangannya, gue sih ngerasanya nih, awal-awal gue sih masih enjoy ketawa-ketawa gitu, tapi mulai ke belakang gue bener-bener capek banget sih gitu. Kayak emang oke lah, disclaimer, gue sebenarnya kurang suka sama film yang terlalu fantasi kayak gini gitu. Gue lebih suka film yang realistis gitu. Cuman di sini bener-bener capeknya tuh karena kayak terlalu banyak intrik-intrik masa lalu gitu, tentang masa lalunya si Jin dan si Ki Kayong ini gitu ya, dengan adeganan yang ternyata cukup banyak gorengnya juga. Jadi gue ekspektasi gue nontonnya adalah romcom yang lucu, yang banyak cita-citaannya, tapi ternyata kayaknya nggak sebanyak itu cita-citaannya. Rate-nya tuh 18+ ya, karena ada beberapa adegan nih kayak anak kecil digigit-gigit anjing, yang orang gede yang lehernya putus gitu kan, gorok sana sini gitu. Nggak expect aja sih gue, karena karakter si Kayang ini digambarin dia ya psikopat itu tadi kan ya, dan itu udah membuat dia tuh ekspresi mukanya datar gitu, kayak aksi reaksinya tuh kayak nggak sesuai dengan kemanusiaan pada umumnya gitu. Jadi dimana dua tokoh ini kan ibaratnya mereka saling suka gitu ya dan itu gue nggak kurang merasa kayak misterinya, karena menurut gue karena si Ki Kayang ini di directnya dia adalah seorang yang nggak bisa mengeluarkan emosi gitu, yang orangnya datar. Jadi gue nggak dapet. Jadi kayak kalau si Jinnya ini sama si ceweknya masih agak oke, dia bucin, dia baper. Cuma dari cewek cowok itu kayak datar banget. Dan di sini tuh ada subplot tentang sahabatnya Ki Kayong namanya Minji, dia dokter gigi, yang di situ tuh ada beberapa kayak adegan meromantisasi dia sama si neneknya Ki Kayong. Jadi nenek Ki Kayong tuh disulap jadi lebih muda gitu, seumuran. Itu dibikin adegan kayak terlalu romantisasi menurut gue ya. Gue tahu sih arahnya nih kemana, cuman gak penting banget sih, dan kayak pengen gue skip aja gitu, gak penting soalnya. Terus ada beberapa scene filler yang kayak agak capek sih gue kemana-mana, dan itu kayak tidak berpengaruh banget pada cerita utamanya. Dari semuanya ini, scene favorit gue itu ada di episode 3 waktu pertama kali si Ki Kayong sama si Jinnya ini first kiss itu di atas menara Namsan ya gitu di Korea gitu. Dan itu maksud gue pengadeganannya itu romantis banget, bagus banget ya. Semenara tiba-tiba lampu di kotanya mati, nyala lagi, itu bagus banget, kayak estetika banget gitu. Memang banyak sini visual yang cakep banget gitu, kayak misalnya adegan-adegan di jalan, terus ada bunga sakura jatuh-jatuh. Itu sih yang favorit gue. Kalau untuk gue sih skor Genie Make a Wish ini kayak cukup 6,5 aja ya. Satu sisi memang gue tidak terlalu suka genre fantasi, cuman secara keseluruhan ceritaannya mungkin beda sama ekspektasi gue, yang gue kira bakalan lucu-lucuan, manis-manis gitu. Ternyata banyak banget intrik-intrik ya, sejarah masa lalu yang maju mundur, yang itu yang jujur gue bikin capek sih nontonnya. Bagi kalian yang emang suka jenis-jenis genre kayak gini gitu, yang fantasi di luar nulur dan fikri kayak gini, mungkin kalian bakal suka kali ya. Coba deh tulis di komen nih, kalian udah nonton, apakah kalian suka sampai habis, atau kalian mungkin sempet kayak gue sempet tengah-tengah tuh kayak antara pengen lanjut atau enggak gitu karena gue capek nontonnya. Gak apa-apa, just let me know, tulis di kolom komen ya. Sekian aja review dari gue, makasih udah nonton, sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalam, bye bye.